Seorang janda beranak dua mencoba mencari pembunuh suaminya, dan ketika sudah hampir putus asa, dia tidak sengaja bertemu dengan seorang anak muda yang ternyata mengetahui tentang kematian suaminya tersebut. Saat ingin menggali informasi, anak muda ini malah ingin bercocok tanam dengan dirinya. Daripada penasaran, bareng gua Tio, langsung aja simak alur cerita film ini yang berjudul A Good Woman is Hard to Find. Film dimulai di sebuah kota kecil yang cukup suram, karena kota ini dikuasai oleh berbagai macam mafia. Lalu kita dikenalkan dengan seorang wanita bernama Sarah, yang sedang berbelanja dengan kedua anaknya. Anak Sarah yang bernama Ben mengalami trauma karena ayahnya terbunuh ketika mereka sedang berjalan-jalan di taman. Sejak saat itu, Beth tidak mau berbicara dengan siapapun, termasuk kepada Sarah. Hal ini makin membuat kasus pembunuhan ini semakin sulit terungkap, karena tidak ada saksi lain selain Ben. Sarah yang terlihat kusut karena baru saja kehilangan suami, selalu digoda oleh security di supermarket tersebut, yang selalu mengajaknya untuk bercocok tanam, karena dia tahu bahwa sekarang Sarah adalah seorang janda. Namun Sarah tidak menanggapinya dan langsung pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Sarah berpapasan dengan seorang pemuda bernama Tito. Dia memantau dua anggota mafia yang sepertinya sedang melakukan transaksi barang-barang berbahaya. Keesokan harinya, Sarah pergi ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus pembunuhan suaminya yang sedang ditangani seorang detektif. Namun Sarah tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Akhirnya Sarah pun pergi dari kantor polisi tersebut, dan tidak lupa dia mengunjungi makam suaminya sebelum kembali ke rumah. Sementara itu, Tito ternyata adalah seorang penjahat. Dia mencuri sebuah mobil yang sedang diparkir di dekat rumah Sarah. Tito lalu menggunakan mobil tersebut untuk menabrak mobil anggota mafia yang di awal film tadi sedang dia amati. Lalu Tito mengambil sesuatu di bagasi mobil tersebut yang sepertinya adalah barang-barang terlarang. Ketika Tito sedang melarikan diri, Sarah baru saja sampai di halaman rumahnya. Tito yang mencoba untuk melarikan diri dari kejaran para mafia tersebut akhirnya masuk ke dalam rumah Sarah. Tito lalu mengamati kedua orang yang sedang mencarinya dari balik jendela rumah Sarah. Tito akhirnya berpamitan kepada Sarah. Sementara itu, dua orang anak buah mafia yang barangnya baru aja dicuri oleh Tito harus menghadapi bosnya yang bernama Leo, yang sepertinya sangat kesal. Lalu dia memerintahkan mereka untuk mencari siapa yang mencuri barang tersebut. Keesokan harinya, Tito kembali lagi ke rumah Sarah dan dia langsung menuju kamar mandi. Ternyata Tito menyembunyikan barang terlarang tersebut di kamar mandinya Sarah. Sarah memberitahu Tito bahwa dia tidak mau terlibat dengan semua ini dan menyuruh Tito untuk segera pergi. Tapi Tito malah mengancam Sarah. Keesokan malam, Tito datang lagi ke rumah Sarah dan sekarang dia makin santai, membawakan makanan untuk Sarah dan duduk di ruang tamu seakan-akan itu rumahnya sendiri. Sarah yang sudah lama tidak disentuh lelaki hampir terbawa suasana dan malah jadi baik kepada Tito karena merindukan belayan yang sudah lama tidak dia rasakan. Sarah lalu bertanya kepada Tito dari siapa dia mencuri barang terlarang tersebut, dan Tito berkata bahwa dia mencuri barang itu dari anak buah Leo, yang merupakan seorang mafia terkenal di kota tersebut. Hal ini tentunya membuat Sarah semakin takut. Tapi di malam itu nggak terjadi apa-apa guys. Yah, penonton kecewa. Dan Tito pun pergi lagi untuk menjual barang-barang tersebut. Di malam selanjutnya, Tito kembali lagi ke rumah Sarah. Dan dia pun marah-marah karena dia mendapati barang-barang berbahaya tersebut yang dia simpan di kamar mandi Sarah telah rusak karena tidak sengaja dimainkan oleh Ben. Tito yang kesal
akhirnya marah kepada Sarah lalu memaksa Sarah untuk bercocok tanam dengannya. Walaupun Sarah sudah lama tidak merasakan kehangatan seorang pria, ternyata Sarah menolak bercocok tanam dengan Tito. Namun Tito tetap memaksanya. Dalam kondisi terdesak, akhirnya Sarah membunuh Tito. Sarah yang kebingungan untuk membuang mayat Tito, akhirnya memotong-motong Tito menjadi beberapa bagian dan membuangnya di tempat-tempat tertentu. Sementara itu, Leo dan anak buahnya mendapatkan informasi bahwa Tito lah yang mengambil barang tersebut. Lalu dia menginterogasi teman-teman Tito dan mereka memberitahu Leo bahwa Tito menyembunyikan barang tersebut di rumah seorang janda yang bernama Sarah. Leo mulai mengamati gerak-gerik Sarah. Mereka tidak tahu kalau Tito sudah dibunuh oleh Sarah. Dan hari berikutnya, anak buah Leo mulai mendekati rumah Sarah. Sarah lalu membawa kedua anaknya untuk pergi dari rumah tersebut, namun dihadang oleh anak buah Leo. Lalu mereka memaksa Sarah untuk memberitahukan di mana Tito. Tak lama kemudian, Leo pun datang. Lalu terjadilah hal-hal yang tak diduga. Ben kabur setelah melihat Leo. Sarah sungguh beruntung karena ada petugas kebersihan yang melihat kejadian tersebut, dan Sarah memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri. Di sini Sarah pun menyadari bahwa Leo lah yang telah membunuh suaminya, karena Ben yang selama ini pendiam tiba-tiba saja bereaksi setelah melihat Leo. Sarah lalu berencana untuk datang ke klub malam milik Leo dengan tujuan membalas dendam, dengan membawa alasan akan menyerahkan Tito beserta barang yang telah dia curi. Akhirnya anak buah Leo mengantarkan Sarah untuk bertemu dengannya. Tanpa basa-basi, Leo menanyakan di mana Tito. Sarah lalu meminta anak buah Leo untuk membuka tas besar yang dibawa olehnya. Dan anak buah Tito pun kaget karena di dalam tas tersebut ada kepala Tito. Leo malah tertawa dan tak peduli karena dia hanya mengincar barang miliknya. Sarah lalu bertanya apakah mereka kenal dengan seorang pria bernama David yang terbunuh di sebuah taman. Lalu Sarah membunuh kedua anak buah Leo dan memaksa Leo berkata jujur kenapa dia membunuh suaminya. Leo lalu menceritakan bahwa pada saat itu dia dan anak buahnya sedang transaksi di sebuah taman. Secara nggak sengaja, suami dan anak Sarah sedang jalan-jalan di tempat tersebut. Karena takut suami Sarah menghubungi polisi, lalu Leo membunuh suami Sarah dan Ben berhasil melarikan diri. Mendengar penjelasan itu, Sarah lalu membunuh Leo dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Silahkan like kalau kalian suka dan jangan lupa komen, serta jangan lupa juga subscribe. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.